Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. amin, Ya, amin. wah ini Asnawi sekarang lagi disebut-sebut dan juga Marcelino disebut-sebut belakangan ini. Kureko nggak ada apa nih? Ya, ya memang kan belakangan ini bukan cuma dua nama tadi ya, yang Mhm, kebetulan lagi jadi trending nih. Trending mungkin kalau kita melihat pada hasil-hasil yang mereka lakukan ya di mhm, kompetisi yang berjalan. Tapi di situ juga muncul ya nama seperti Pratama Arhan. Pratama Arhan juga kemarin ketika di Piala Kaisar melawan FC Tokyo, mhm, dia juga menunjukkan bagaimana kemampuan dia, potensi dia untuk bermain bertahan, potensi dia untuk menciptakan peluang melalui lemparan throw in, itu juga kan kemudian menjadi trending tersendiri, menjadi bumbu penyedap bagaimana kompetisi di Liga Jepang itu juga muncul lagi sebuah mhm, katakanlah alternatif serangan yang tadinya mungkin belum kelihatan. Dan mhm, ini sosok dari Pratama Arhan itu bisa memunculkan potensi tersebut. mhm, Kemudian kita lihat belakangan kan Asnawi jarang diturunkan lagi nih oleh mhm, pelatih Jeonnam. Tapi begitu dia diturunkan dan kebetulan dia diturunkan melawan tim pemuncak dari Liga 2 Korea, mhm, Gyeongnam FC, mhm, ternyata Asnawi juga berkontribusi sangat baik. mhm, Bahkan dia bisa turun sampai 90 menit tanpa mhm, kebobolan dan akhirnya bisa mengantarkan timnya berkontribusi, timnya menang 2-0 melawan pemuncak. Dan mhm, ini kan memunculkan harapan juga buat Gyeongnam untuk bisa berkompetisi di level-level katakanlah K1 ya, mhm, K-League One ya. mhm, Walaupun sebetulnya pertandingan yang tinggal menyisakan 4 pertandingan memang agak berat, tapi kalau harapan itu juga muncul, ya paling tidak ini sebuah pencapaian yang bagus buat Asnawi. Kita juga mhm, melihat bagaimana Marcelino. Marcelino ini belakangan produktif di KMSK Dens ya di mhm, Belgia. mhm, Ketika melawan Groningen, dia juga bisa menceploskan brace ya, 2 gol. Dan mhm, ini juga sepertinya menjadi indikasi bahwa klub Belgia tersebut itu juga sudah mulai memberikan kepercayaan yang lebih terhadap Marcelino. mhm, Marcelino bukan hanya sebagai pemain yang katakanlah beroperasi di tengah kemudian bisa mengkreasi serangan, tapi dia juga bisa menjadi eksekutor serangan. mhm, Itu hal-hal yang bagus. mhm, Kita lihat juga bagaimana peran Sadil di Liga Malaysia. mhm. Sadil kalau di Liga Malaysia mungkin belakangan ini menjadi pemain yang katakanlah paling menonjol di Liga Liga Malaysia. Pemain asing yang paling menonjol di Liga Malaysia. Hmm, Dia bisa menciptakan assist, dia bisa menciptakan tendangan langsung yang bisa hmm, menghasilkan gol. hmm, Dan gaya permainan Sadil yang ternyata di Liga Malaysia belum ada obatnya gitu ya. Artinya dia masih hmm, bisa menunjukkan potensinya dia untuk mengolah bola dan seolah-olah sesuatu yang sebetulnya sulit dilakukan oleh pemain lain itu menjadi mudah hmm, dilakukan oleh Sadil. Ini kan hmm. juga kredit tersendiri gitu loh, Bro. Jadi Ya, memang saya melihat keempat pemain ini lagi-lagi belakangan ini sudah mulai mendapatkan kepercayaan diri yang lebih dan mulai bisa menunjukkan potensi. Dan kita harapkan bahwa hasil dari tampilan-tampilan yang mereka lakukan belakangan ini akan juga katakanlah membuat karir mereka akan lebih baik dari yang ya, sekarang. ya, ya, ya. Ya, yang saya sangat apa ya, sangat Mhm. antusias gitu menunggu adalah dari Asnawi dan Marcelino ya. Kalau Marcelino Betul. kelihatannya akan melonjak ini. Ya, betul. Karena Marcelino memang usia masih sangat muda ya, baru 18 tahun. Dan salah Mhm, satu, saya sih melihat bahwa kenapa ya Asnawi dan Marcelino kelihatan ini ya lebih lebih punya ini ya, punya lonjakan ya, lonjakan mhm, terhadap penampilan. Saya pikir itu lebih daripada sikap ya, mentalitas mereka. Sementara kita lihat Asnawi kan punya mentalitas tidak tidak mau kalah. Itu mhm, satu. mhm, Kemudian Marcelino juga punya seorang yang sangat ambisius dalam hal ini. Dia juga pemain yang dia selalu tidak ingin kalah di lapangan. Bahkan ketika berduel dengan saudaranya aja itu mhm, menjadi sesuatu duel yang intensitasnya tinggi gitu loh. mhm, Walaupun mereka kakak beradik katakanlah seperti itu ya. mhm, Tapi itu kan menunjukkan bahwa siapa sebetulnya mereka gitu loh. Mereka mhm, adalah
orang-orang yang tidak ingin kalah dan ingin menunjukkan bahwa mereka mampu. Saya juga Hmm. harap belakangan Arhan ketika katakanlah kondisi dia mulai dipercaya oleh teman-temannya, Hmm. mulai dipercaya juga oleh manajemen klubnya, ini Hmm. juga suatu yang bukan tidak mungkin Arhan belakangan nanti akan mendapatkan jam bermain yang lebih banyak. Hmm. Karena apa yang dilakukan Arhan kemarin ketika melawan Tokyo FC, kita tahu Tokyo FC itu siapa. Di situ Hmm. ada Yuto Nagatomo. Yuto Nagatomo itu kebetulan head to head juga dengan Pratama Arhan. Hmm. Yuto ini pernah bermain di Inter Milan, pernah bermain di Marseille, Prancis, dan tim-tim top Eropa. Hmm. Jadi bukan bukan pemain yang sembarangan gitu loh. Hmm. Dan dia pun juga Yuto Nagatomo begitu melihat lemparan Arhan yang bisa menciptakan scrimmage di lapangan, dia geleng-geleng kepala. Agak sulit memang untuk mengantisipasi lemparan ke dalam Arhan. Yang saya Hmm. takutkan bahwa kalau saja banyak klub-klub yang komplain terhadap lemparan Arhan ini jadi dilarang gitu loh. Jangan sampai ini bro. Karena Tapi, Arsene Wenger pernah ini loh, pernah melakukan komplain tuh terhadap lemparan yang langsung ke mulut gawang. Karena hmm. dia pikir ini merusak pertandingan. Tapi buat saya anyway ya, buat saya Hmm. ini suatu opsi untuk melakukan serangan-serangan. Karena sepak bola ini kan dinamis ya. Hmm. Harus ada selalu inovasi-inovasi di lapangan. Dan Hmm. inovasi yang dilakukan Arhan dengan lemparannya ini kan menunjukkan bahwa sepak bola itu berkembang gitu loh bro. Hmm. Hmm. Dan kalau tidak salah FIFA sudah bereaksi ya terhadap protes Mm-mm. ini ya dan Iya, menyatakan nggak apa-apa katanya itu inovasi. betul betul. Ya. Ya, gitu. Dan Wenger juga pernah mengusulkan soal offside aturannya diubah. Ya kan peraturan sepak bola itu kan mengikuti tuntutan ya, tuntutan Hmm. permainan. Hmm. Karena salah satu dulu ya dulu ketika aturan-aturan masih bisa back pass bisa ditangkap oleh kiper itu kan sepertinya menjadi semacam ini ya indikasi bahwa sepak bola menjadi tidak asik untuk dilihat gitu loh. Hmm. Hmm. Karena lagi-lagi yang namanya sepak bola yang dibutuhkan adalah hasil. Bagaimana gol-gol ini bisa muncul lebih banyak. Hmm. Dan salah satu ya kenapa ini juga hikmah terpilihnya Amerika Serikat menjadi host Piala Dunia di tahun 94 kalau nggak salah ya waktu itu Hmm. ya. Jadi banyak peraturan FIFA yang berubah Hmm. karena permainan katakanlah permainan olahraga di Amerika itu kan menuntut banyak terjadinya poin-poin. Hmm. Bagaimana basket satu kali lemparan bisa 2 atau 3 poin. Hmm. Kemudian NFL bisa sampai 3 sampai 7 poin. Itu Hmm. juga kan menunjukkan bahwa yang ingin ditonton oleh banyak pihak sebagai pemerhati sepak bola ya, Hmm. itu adalah hasil nilai gitu loh. Makanya Hmm. aturan-aturan seperti aturan offside itu juga berubah Hmm. gitu loh. Ini juga kemudian back pass ke kiper tidak boleh ditangkap. Ini juga kan untuk menunjukkan atau untuk menciptakan lebih banyak peluang sebetulnya bisa Hmm. dilakukan gitu, Bro. Ya, ya. Oke, balik lagi ke 4 pemain Indonesia Ya, ya yang berlaga di luar negeri. betul. Dan Patinama juga Ya. kemarin bikin heboh juga ya. Ya, Patinama kan belakangan ini lagi sibuk atau lagi galau lah Hmm. mengenai kontrak dia di Viking Hmm. Norwegia ya. Hmm. Apakah akan diperpanjang? Kalau misalkan memang dia tidak diperpanjang, dia ingin melompat ke liga-liga yang berbeda gitu loh. Hmm. Tapi kalau melihat pada hasil yang diperlihatkan oleh Patinama, dia juga bisa menciptakan assist di sebuah Hmm. pertandingan di liga. Hmm. Itu juga mungkin akan membuat manajemen dari Viking untuk berubah pikiran. Apakah Hmm. perpanjangan kontrak opsinya akan diberikan kepada Patinama atau hal lain? Ya mungkin Hmm. siap-siaplah agennya untuk bekerja gitu loh bro. Kalau gitu sama juga dengan arahan dong. Ya, sebetulnya gini, agen-agen tentu juga kan tidak bisa tinggal diam ya. Hmm. Karena ini juga hidup dari agen kan banyak bergantung pada apa yang diperlihatkan oleh anak asuhnya di lapangan gitu loh. Hmm. Hmm. Kalau dia melihat bahwa potensi Arhan yang sudah mulai kelihatan, tentu agen juga jadi jual mahal nih bro pada klub Hmm. gitu loh.
Ya, begitu juga dengan Asnawi. Asnawi Hmm. juga kan begitu dia juga memperlihatkan, dan apakah ada juga banyak tawaran dari entah klub-klub lain, entah dari liga yang sama tapi Hmm. kastanya yang berbeda. Itu juga kan akan membuat agen lebih berkreasi atau lebih punya ini ya, bargaining power untuk Hmm. memasarkan pemain-pemainnya. Hmm. Begitu juga dengan misalkan Sadil, yang begitu sampai saat ini Sadil masih menjadi pemain asing terbaik di Liga Malaysia, saya pikir. Hmm. Hmm. Itu juga kan bisa jadi agen juga akan bekerja dengan lebih lebih ini ya, lebih mudah kalau anak asuhnya bisa menunjukkan prestasi yang lebih baik. Hmm. Gitu. Ada harapan nggak, Bro, terhadap 4 pemain Hmm. ini? Ya, harapan terutama untuk Arhan ya, Hmm. berikan dia menit bermain yang lebih banyak. Itu Hmm. satu ya. Karena biar bagaimanapun ya habitat Arhan ya di pertandingan, bukan di latihan gitu loh. Hmm. Begitu Hmm. juga dengan Asnawi. Asnawi ya mudah-mudahan saya sih berharap sekali bahwa banyak tawaran-tawaran yang muncul dari tim-tim Liga Satunya Korea gitu loh. Hmm. Hmm. Ya. Kemudian untuk Sari Ramdhani, saya berharap dia diambil JDT, bro. Bisa nggak ya? Eh, Mungkin saja, mungkin saja. iya, iya. GDT ini memang jadi apa ya, Hmm, monsternya di Malaysia. betul. Dan untuk Marcelino, saya harap dengan usianya masih sangat muda, dia juga tetap down to earth, Hmm. berpijak pada bumi gitu loh. Hmm. Jangan, tetap menjadi pribadi-pribadi yang humble. Dan saya berharap sekali dalam ya mungkin setengah tahun ini dia sudah bisa melompat ke tim utama Hmm. Danes ini gitu loh, bro. Hmm. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Saya berdoa juga ya. Semoga Ya. karirnya makin cemerlang. Amin, amin, amin. Oke, sobat, itulah obrolan kita mengenai 4 pemain Indonesia yang berlaga di Liga Asing di luar Indonesia. Menurut sobat sendiri, ada harapan apa nih terhadap mereka? Apakah mereka juga layak untuk terus berjuang di luar negeri? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.